Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Az-Zuhdu, Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan sebuah riwayat tentang perbincangan Nabiullah Isa alaihissalam dengan iblis la'natullah. Haddatsana Abdullah حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المثنى قال حدثني أنس بن عياد عن يونس قال حدثني ابن شهاب قال إبليس لعيسى بن مريم عليه السلام. Iblis berkata kepada Nabiullah Isa alaihi salam, Ya ibn Maryam, innaka la yusibuka illa ma kataballahu laka. Wahai Isa bin Maryam, sesungguhnya tidak ada yang akan menimpa kamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah padamu. Nabi Isa menjawab, Benar, wahai musuh Allah. Kemudian iblis berkata lagi, Farqa hadzal jabal fa'armi binafsika anzur tamut. Qala Isa alaihi salam, Ya aduwallah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu wal 'abdu la yabtali rabbahu. Wahai anak Maryam, naiklah kamu ke atas gunung ini, lalu jatuhkan dirimu sendiri. Aku ingin melihat kau mati apa tidak. Nabiullah Isa alaihi salam menjawab, Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidaklah berhak menguji Tuhannya. Adalah kisah yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sering membaca kisah terusirnya iblis dari surga. Salah satu penyebabnya adalah ia selalu merasa lebih mulia dari makhluk Allah lainnya. Ketika Allah memerintahkannya bersujud kepada Adam, ia menolak dengan menjawab, Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Jawaban iblis ini menunjukkan bahwa ia suka mendefinisikan kemuliaannya sendiri. Ia menggunakan asal penciptaannya sebagai argumentasi. Kau ciptakan aku dari api. Ia mengukur dan mengkultuskan kemuliaannya sendiri tanpa segan menggunakan kalimat kau ciptakan. Padahal hanya Tuhanlah yang berhak menentukan kemuliaan seseorang, dan iblis dengan lancang mendeklarasikan diri dengan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah di atas, iblis sedang memprovokasi Nabiullah Isa alaihi salam dengan tantangan yang rumit. Ia memulainya dengan mengatakan, Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpa kamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Kemudian ia menantang Nabiullah Isa untuk melompat dari atas gunung untuk mengetahui apakah dia akan mati atau tidak. Di satu sisi iblis berbicara tentang ketetapan Allah. Di sisi yang lain ia menantang Nabi Isa untuk mengetahui ketetapan Allah dengan seandainya dia melompat apakah Allah akan menetapkan dia mati atau tidak. Dan itu hanya bisa diketahui jika Nabi Isa benar-benar melompat. Namun Nabiullah Isa alaihissalam tidaklah kalah cerdas. Beliau menjawab tantangan iblis dengan berkata, Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji seorang hamba, dan seorang hamba tidaklah berhak menguji Tuhannya. Artinya, jika ia menuruti tantangan iblis, ia sedang menguji Tuhannya, padahal hanya Tuhanlah yang berhak menguji hambanya, bukan sebaliknya. Tugas seorang hamba adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bukan menguji dan mempertanyakan keputusannya. Karena itu Nabi Isa pernah berkata dan menasihati murid-muridnya agar mengamalkan ibadah terbaik. Murid-muridnya bertanya, Ma afdalu ibadah ya Ruhallah? Apa ibadah terbaik itu wahai Ruhullah? Nabiullah Isa menjawab, At-tawadu lillahi azza wa jalla. Adalah tawadu, merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menanamkan ketawaduan di dalam hati, manusia akan terjaga dari menyombongkan amal ibadahnya. Dia selalu merasa butuh akan rahmat Allah, berbeda dengan iblis yang disombongkan oleh ibadahnya yang ribuan tahun.
ia memandang rendah makhluk selain dirinya karena tidak ada yang beribadah segiat dia. Tiba-tiba Allah memerintahkannya menghormati Nabi Adam. Tentu saja dia menolak karena takabur dan kesombongan. Dengan penolakannya, secara tidak langsung dia mempertanyakan keputusan Allah dan meragukan kebenarannya. Jikapun kita anggap perintah Allah kepada iblis, yaitu bersujud kepada Nabi Adam, adalah ujian, iblis tidak hanya gagal, tapi juga bermaksiat karena telah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji semua hambanya, termasuk para nabi, Nabiullah Adam alaihissalam, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin soleh seorang hamba, semakin berat ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'adzibullahu azza wa jalla habibahu walakin qad yabtalihi fid dunya. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kekasihnya, akan tetapi Allah akan mengujinya di dunia ini. Itu adalah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhd. Maksud pendekatan pertama adalah gelar kekasih yang didapat berasal dari amal tulus seorang hamba yang dilakukan secara istiqomah, sehingga Allah mencintainya. Contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pendekatan kedua dari sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah yang tidak membatasi hambanya yang terus baik dari bawah ke atas. Allah akan memberikan kasih sayang kepada siapapun terlepas dari amal dan dosanya yang dia kerjakan. Artinya, jika menggunakan pendekatan di atas, semua manusia memiliki peluang yang sama untuk diuji dan untuk lulus ujian. Diuji merupakan simbol pendekatan kedua, sedangkan lulus ujian adalah simbol pendekatan pertama. Ujian sendiri merupakan bentuk lain dari kasih sayang Allah. Tanpa adanya ujian, kehidupan akan sangat datar karena semuanya sama. Tanpa ujian, keragaman musim hati, rasa akan terbatasi, dan lain sebagainya. Intinya, dalam memahami ujian Allah, kita harus mengedepankan prasangka baik, husnudzon kepada Allah, karena akan mempengaruhi pada langkah kita ke depan. Sebagaimana kita mengetahui kisah dari iblis ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengedepankan rasa sombong, takabur, congkak, karena hal itu akan menjerumuskan diri kita sendiri dalam kebinasaan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.